Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Refly Harun, kuasa hukum dari Roy Suryo, Tifa, Roti Sobek, Roti Busuk, akhirnya tampil di depan publik. Yang dimana dia ditemani oleh dayang-dayangnya. Dan dayang-dayangnya ini luar biasa, teman-teman. Purnawirawan Jenderal. Waduh. Yang konon kabarnya Purnawirawan ini akan menggugat Polda Metro Jaya melalui citizen lawsuit. Aduh. Tapi bukan hanya Polda, teman-teman. Refly Harun konon kabarnya juga akan menggugat KPU. Dan dia juga akan nanti kembali ke Mahkamah Konstitusi. Loh. Ada apa ini? Kok lembaga-lembaga negara yang digugat? Kenapa bukan Pak Jokowi yang digugat gitu ya kan? Kalau Pak Jokowi membuat ijazah palsu, kenapa lembaga-lembaga yang digugat? Ini orang-orang ini takut apa gimana? Apa nggak punya bukti gitu? Nah, selain itu teman-teman, saya juga punya tayangan di mana Razman sudah akan melaporkan Michael Sinaga. Ini nggak tahu ya kasusnya apa teman-teman. Tapi nanti kita dengarkan bagaimana penjelasan Michael Sinaga. Karena ini menarik banget. Dan terakhir, kita akan mendengarkan penjelasan dari Bang Bill mengenai update pelaporan dirinya terhadap Rismon yang diduga menggunakan ijazah palsu dari Yamaguchi. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Di sini isinya adalah sistem pendidikan Australia dan Singapura. Terus? Dan hasil wawancara Pak Roy ke UTS Insearch, dan kesimpulannya tidak mungkin Gibran Rakabuming Raka lulus kelas 3 SMA atau sederajat. Sotoy kau. Ketika Roy Suryo datang ke Australia, ya dia tidak bertemu dengan pejabat dari kampus UTS Insert. Yang ada adalah bertemu dengan TKI, kemudian keluar-keluar tentang Mas Gibran. Baru cuma berfoto di depan kampus. Inilah UTS, bla 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 bla. Malu-maluin. Kemudian kita juga akan menggugat kembali, menyampaikan lagi permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Karena kami sangat-sangat tidak puas dengan Mahkamah Konstitusi yang kami anggap aneh. Kok aneh? Sudah jelas-jelas Mas Roy, Dr. Tifa, waktu itu masih ada Rismon, itu dirugikan dengan pasal-pasal ini. Kerugian konstitusionalnya adalah tidak ada kepastian hukum. Orang melakukan penelitian, melakukan penilaian, adjustment dan lain sebagainya, kemudian ditersangkakan. Kan berarti kan melanggar pasal-pasal dalam konstitusi tentang perlindungan hukum, tentang kepastian hukum dan lain sebagainya, terutama pasal 28D. Tetapi unfortunately legal standingnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi yang membuat kami bingung, pusing. Tetapi kami tidak menyerah, kami akan ajukan kembali dengan sebuah konstruksi yang mudah-mudahan jauh lebih meyakinkan dan menantang Mahkamah Konstitusi untuk menyidangkan perkara ini dan tidak berlindung di balik legal standing dan lain sebagainya. Karena itu artinya kau belum terlalu cerdas dibandingkan hakim-hakim konstitusi. Gak usah sok merasa paling benar, paling hebat. Gak usah. Kalau gugatan kau ditolak, ya ditolak. ini bukan hanya untuk kepentingan Mas Roy, tapi untuk kepentingan kita ke depan agar tidak mudah orang dikriminalkan karena berpendapat. Dan yang digugat itu adalah Polda Metro Jaya, gitu ya. Polda Metro mau digugat ya kan? Kenapa digugat? Karena mereka dianggap penyidiknya itu melakukan abuse of power. Berupa apa? Berupa penyelundupan pasal-pasal yang tidak sesuai dengan setidaknya peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka ini. Kita tahu bahwa di klaster 2 yang dijadikan tersangka itu adalah Dr. Tifa, kemudian Roy Suryo dan Rismon. Tapi Rismon kemudian sudah ditarik dari permohonan ini, ya, tidak disebut. Kenapa begitu? Karena mereka dikenakan pasal yang kebangetan ancaman hukumannya. Sih? Yaitu pasal 32 Undang-Undang ITE tahun nomor 11 tahun 2008 yang ancaman hukumannya 8 tahun penjara. Kok kebangetan Pasal 32 sih? ayat 1. Dikenakan juga pasal 35 yang ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Takut, kemudian bilang takut dikenakan aja. juga pasal 27A Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 yang merupakan perubahan terakhir dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Jadi
beliau rupanya Tolkam melihat bahwa ini sudah abuse of power karena mengenakan pasal-pasal yang tidak masuk akal. Dan itu pula pasal-pasal nggak masuk akal katanya permasalahkan oleh para penasihat hukum baik Dr. Tifa maupun Mas Roy Suryo. Saya statement saja. Kita tetap semangat dengan kaos baru. Semangat. Karena Dr. Tifa itu teman-teman lihat, tetap semangat dengan bukunya. Yaitu bukunya apa? Tentang penelitian otaknya Jokowi. Jokowi. Jadi ini adalah membedah otak, ya, membedah otaknya Jokowi. Ya, itu menunjukkan apa? Dr. Tifa tegar, ya, kemudian tetap concern sesuai dengan semangat, tetap istiqomah. Dan kalau hari ini dia datang, memang tadi juga WA secara pribadi juga, Mas, tolong sampaikan hari ini saya tidak mungkin karena harus menyelesaikan banyak hal. Iya. Apa tuh banyak halnya? Apa tuh banyak halnya? Disertasi doktornya Dr. Tifa di 2 tempat itu akan lancar dan sukses. Dan apa yang sudah dilakukan kemarin ketika melakukan bukan hanya kontemplasi, tapi melakukan juga dalam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan itu juga akan mendapatkan hasil yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ya, teman-teman semua. Jadi bentar. Tadi katanya Tifa menyelesaikan banyak hal. Apakah dia juga menyelesaikan isu yang kemarin beredar, teman-teman? Apakah sudah ada bumbu-bumbu keretakan? Di dalam sebuah bangunan yang megah yang sudah dia bangun selama ini? Waduh. Kalau bahasa kasarnya apa ya? Pisah mungkin ya. Waduh. Tapi semoga jangan, teman-teman. Karena ini kan belum terbukti sama sekali. Kita jangan berpikir terlalu jauh gitu ya kan. Jangan, ini masih praduga tak bersalah. Dan isunya ini masih bergulir lah. Cuman yang menjadi pertanyaan besarnya, biasanya kalau ada isu-isu miring mengenai gerombolan pembenci Pak Jokowi, mereka ini langsung mengklarifikasi, cepet gitu menanggapi. Tapi ini kok lama, bahkan nggak diklarifikasi isunya. Ada apa ini? Isu 50 miliar cepat ditepis, isu 5 miliar cepat ditepis, isu mengenai RJ Tifa cepat ditepis, isu mengenai pokoknya cepet lah, Tifa cepet nge-tweet gitu ya kan. Ini kok lama? Ini kok lama ditanggapinnya? Kenapa tuh? Ini yang menjadi pertanyaan, teman-teman. Yang ingin saya sampaikan itu saja, maju terus untuk Troya, ya, maju terus juga untuk Tolkam, dan maju terus juga untuk teman-teman yang ada di Sumedang, untuk Taka, karena kami prinsipnya tetap bersatu semuanya, ya, termasuk juga dengan Pak Rizal Fadila. Kemarin saya ketemu, kami bikin konten lucu-lucuan di Masjid UGM, ya. Kemudian Mas Rostam saya ketemu menghibur diri ya kan, menghibur diri. Saya ketemu langsung di sini sebelum beliau press conference soal WA. Jadi makanya kita bongkar soal WA itu clear banget. Dan teman-teman, ini ada yang menarik dikit aja. Ada yang menarik meskipun tadi saya nggak mau terjun ke soal isu itu, ya. Ada di Get Contact sekarang sudah muncul lagi. Kalau teman-teman lihat di nomor yang siapa nomor itu, ternyata muncul lagi nomor itu pernah didaftarkan di Get Contact ya. Oh ya, duduk aja ya. Ya, di Get Contact atas nama Termul yang terkenal. Nah, nomor yang mana? Termul yang terkenal itu adalah nomor yang WA itu. Oh, iya. Ya, jadi tidak hanya penipu, tapi muncul satu nama. Saya nggak akan membacakan di sini namanya, tapi teman-teman cek aja di Get Contact. Dan ini jawaban dari Get Contact. Jadi acuan. Siapa namanya? Ini. Get Contact jadi acuan loh. Kan bisa saja orang pakai nomor itu terus nge-save namanya orang lain, kan bisa aja untuk menjebak orang itu, bisa aja teman-teman. Apalagi kalau di Get Contact namanya cuma 2 atau 1, ini kan patut dicurigai. Terus kok peneliti acuannya cuma Get Contact ya kan, terus menyimpulkan, kan konyol. Peneliti apaan ini? Sorry. Ya, tapi nggak boleh. Ini Get Contact ya. Get Contact ya, nggak apa-apa. Get Contact doang. Ini bisa Get Contact saja. Ya. Jawaban dari dan ada dua yang menunjuk perkara ini palsu atau tidak. Kita nggak menyebarkan hoax. Nanti kita ngikut dituduh menyebarkan hoax. Lah, tapi kok nunjukin? Ya, ini dari Get Contact aja. Oke, saya kira itu. Ya, kita akan membahas nanti soal citizen lawsuit yang diajukan oleh 9 jenderal, 6 kolonel, bukan 9 dan 2 gitu ya, warga kan? negara biasa. Citizen lawsuit terhadap apa? Kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Atas dugaan melakukan abuse of power berupa
penyelundupan hukum dalam penersangkaan kasus ijazah palsu terutama terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa Uzat yang semua Dr. Tifa. Saya mewakili sekumpulan warga negara yang kebetulan disebutkan oleh Pak Refli. Kebetulan terdiri dari 9 jenderal, kemudian 6 kolonel, ada 2 mantan hakim agung dan mantan lawyer. Jadi jumlahnya ada 17 orang. Ya karena gunanya juga sih. Kami sebagai prinsipal mengajukan gugatan citizen lawsuit ini karena kami melihat ada ketidakprofesionalan aparat penegak hukum yang tadi dikatakan ada diduga penyelundupan pasal-pasal hukum, ada abuse of power yang mengakibatkan bisa merugikan, mencelakakan. Syukuran dulu nggak sih? Itu saudara Roy CS. Sekarang korbannya baru itu. Kalau ini dibiarkan, tidak dibuka. Kenapa tuh? Ini aparat bisa sewenang-wenang berikutnya. Iya. Habis kita nih warga negara dibikin oleh aparat-aparat tidak profesional ini. SP3 Rismon Hasyolan Sianipar setelah melakukan RJ bersama Pak Joko Widodo dalam kasus fitnah pencemaran nama baik, terutama yang berkaitan dengan tuduhan terhadap Pak Jokowi sebagai pemilik ijazah palsu, akhirnya bakal dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya. Rismon Sianipar bakal mendapatkan SP3. Tidak penting lagi soal ini kita terima atau tidak terima, tapi yang paling penting di sini adalah ada yang paling krusial untuk dikawal. Apa tuh Bang Bel? Apa yang harus kita kawal? Yang kita kawal adalah proses hukum yang tidak berkaitan dengan pencemaran nama baik. Proses hukum yang tidak berkaitan dengan orang seperti Rismon bersama Pak Jokowi. Tapi proses hukum yang berkaitan dengan seorang Rismon dengan masalahnya sendiri. Yaitu ijazah Yamaguchi. dengan ijazah Yamaguchinya. Tentu ini bukan masalah pribadi. Sebab ini adalah masalah ruang publik. Ini masalah hukum, ini masalah keadilan. Dan ini penting juga karena berkaitan dengan masalah akademik. Kita tidak maulah, jangan sampai ada orang yang dengan sederhana memalsukan ijazah, gampang kok nggak ketahuan gitu. Silahkan Anda mau memalsukan ijazah selama hanya untuk diri sendiri, tidak kemudian untuk kepentingan di ruang publik gitu kan. Misalnya Anda palsukan ijazah cuma untuk Anda taruh di dalam sebuah rumah dan Anda simpan, siap, dan Anda tidak pernah gunakan. Karena memang hukum kita itu kalau pemalsuan dokumen kemudian digunakan untuk kepentingan diri sendiri di ruang publik, maka itu dipastikan juga pelanggaran dan pidana. Beberapa hari yang lalu, persisnya 1 minggu sebelum Lebaran, Saudara Arif Pisang yang semua orang tahu memang Arif ini adalah bahagian yang ikut bersama dengan timnya Roy Suryo dan teman-teman atau Roy Suryo Sales, terutama dalam penjualan atau manajemen Gibran Endgame. Dan pada saat itu Saudara Michael Sinaga ini merasa berkeberatan pada saat Michael Sinaga menyampaikan statementnya di salah satu program TV swasta, Saudara Arif Pisang ini merasa keberatan karena dia mengatakan kepada saya bahwa pertama, Bang Rasman, saya keberatan sekali dengan pernyataan Michael Sinaga dan itu bohong. Saya katakan ya kalau bohong silakan bantah. Nah, terus kita berdiskusi, akhirnya Adinda, kita panggil Adinda saja, Adinda Arif sepakat untuk menunjuk saya menjadi kuasa hukumnya sekaligus menjadi juri bicara terkait dengan statement dari Saudara Michael Sinaga. Saya tanya apa yang poin keberatannya. Pertama, dia mengatakan bahwa pernyataan Michael Sinaga terkait dengan nama yang menurut dia dicatut dalam surat kepada Bapak Joko Widodo yang itu atas inisiatif dari Saudara Michael Sinaga. Jadi bukan inisiatif dari Adinda Arif Pisang. Kenapa saya katakan begitu? Karena ternyata pada saat live sebelum Lebaran itu ada pernyataan dari Michael Sinaga bahwa ada surat yang dalam bentuk gerak di chat WA yang akan dikirimkan kepada Pak Jokowi. Yang kira-kira poinnya ingin
silaturahim lah dengan Pak Jokowi. Dan di situ dicantumkan bahwa ada nama Michael Sinaga sebagai koordinator, yang kedua ada nama Arif Ihsan sebagai sekretaris. Nah, di Arif Ihsan sebagai sekretaris itulah Arif mengatakan keberatan. Karena itu dia menganggap bahwa ini adalah fitnah, pencemaran nama baik, dan apalagi ini terkait dengan surat yang akan ditujukan kepada Bapak Jokowi. Karena pada waktu itu dia merasa bahwa kalau itu dia lakukan, maka dia menganggap bahwa ini terlalu maju. Pasti akan berisiko kepada grup yang lain, kepada tim yang lain. Kata Pak Rismon, kepada Roy, kepada Tifa, kepada Refli Harun, kepada Ahmad Kofinuddin, Gofur. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian? Gimana ekspresi dari Refli Harun, Roy Suryo yang sepertinya mulai tidak nyaman, mulai tidak enak dengan isu yang baru saja dilontarkan oleh Farhad Abbas. Waduh, menarik banget ini teman-teman. Tapi ya, yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah benar adanya isu itu? Dan kenapa Tifa sampai sekarang tidak pernah gabung lagi dengan gerombolan pembenci ini? Kenapa teman-teman? Ya kalau kita dengarkan penuturan dari Roy Suryo tadi, katanya Tifa menyelesaikan banyak hal. Apakah ada hal yang diselesaikan terkait dengan rumah tangga? Waduh. Kan itu yang menjadi pertanyaan teman-teman. Itu yang menjadi pertanyaan besarnya sekarang. Apakah isu ini sudah sampai di keluarga mereka? Karena kan ini viral banget. Entah itu di TikTok, di Facebook, di YouTube, semuanya viral. Dan orang kan nggak mungkin kalau dia tidak nonton ataupun buka sosmed. Ini kan luar biasa isunya teman-teman. Dan hanya isu ini loh yang tidak langsung diklarifikasi oleh gerombolan pembenci ini. Biasanya dia cepat cekatan, gesit untuk mengklarifikasi sebuah isu, apalagi mengenai pribadi dan gerakan mereka. Ini kan bahaya teman-teman. Tapi kok sampai sekarang belum ada klarifikasi dari inisial yang disebutkan oleh Farhad Abbas. Ada apa ini teman-teman? Ini saya juga masih bertanya-tanya. Tapi ya lagi-lagi kita tidak membenarkan isu itu, kita tidak mengiyakan isu itu benar adanya, sama aja ya. Tapi kita menunggu bukti yang bisa menguatkan bahwa isu itu memang bisa sedikit kita percaya. Karena ya ini menyangkut keluarga orang teman-teman, nggak boleh kita sembarangan serampangan menuduh orang, bahaya. Apalagi hanya untuk menekan orang tersebut, jangan, bahaya. Kalau Rismon kan ijazahnya ya memang bermasalah. Dan itu digunakan di ruang publik. Kalau isu-isu soal karaoke, kamar, dan lain sebagainya itu persoalan pribadi. Urusan mereka, teman-teman. Tapi memalukan juga sih. Aduh, dan ini yang penting, teman-teman. Ini yang penting yang mau saya sampaikan bahwa seperti apa kata Bang Bill tadi, walaupun Rismon nanti mendapatkan SP3 dari Pak Jokowi dan mendapatkan kebebasan, status tersangkanya mungkin bisa luntur, bisa hilang. Tapi kita harus mengawal pelaporan Bang Bill terhadap Rismon mengenai dugaan ijazah palsu Yamaguchi karena sudah digunakan berkali-kali oleh dia. Bahkan ya kalau kita dengarkan dari Roy Suryo beserta timnya, di KTP-nya pun Rismon itu menggunakan titel Dr. Eng. Waduh, Dr. Eng nggak tuh? Dr. Eng luar biasa. Dr. Eng ya kan? Harusnya kan PhD kalau Jepang. Itu persoalannya, makanya banyak yang curiga. Nah ini harus kita kawal, jangan sampai ada yang menekan Bang Bill untuk mencabut laporan. Jangan sampai ada barter-barter kasus untuk Bang Bill dan juga SP3 Rismon. Jangan sampai teman-teman. Urusan Pak Jokowi dengan Rismon itu urusan lain, urusan Bang Bill dengan Rismon urusan lain. Jangan disamakan, jangan disatukan. Dan kita semua harus mengawal Bang Bill. Dan tadi katanya sih mau menggugat, Refli Harun mau menggugat Polda, mau menggugat KPU, mau ke Mahkamah Konstitusi. Kok tidak ada yang mau menggugat Pak Jokowi gitu menggunakan ijazah palsu? Kenapa tidak ada yang melaporkan Pak Jokowi? Kenapa? Apakah kalian takut? Apakah kalian takut masuk bui? Nanti kena serangan balik gitu ya kan? Aduh, kok aneh. Kenapa nggak Pak Jokowi yang kau laporkan? Selama ini kan kau menuduh Pak Jokowi ijazah palsu. Kan kau menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Dan Pak Jokowi menggunakan ijazah itu menjadi presiden, wali kota, gubernur. Ya kenapa kau tidak laporkan Pak Jokowi seperti apa yang dilakukan Bang Bill terhadap Rismon? Kenapa? Itu yang menjadi pertanyaan. Aduh, oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.